Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Yusuf Syaputra dengan ujung NIM 019. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang uji akurasi. Yang dimana uji akurasi sendiri itu adalah proses untuk mengecek seberapa tepat hasil klasifikasi dibandingkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa peta atau hasil analisis yang dibuat tidak hanya terlihat benar, tetapi memang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan uji akurasi, kita bisa mengetahui apakah metode klasifikasi yang digunakan sudah cukup baik atau masih perlu diperbaiki agar hasil lebih dapat dipercaya. Untuk nilai kappa koefisien digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian antara hasil klasifikasi dan data referensi di luar faktor kebetulan. Semakin tinggi nilai kappa atau mendekati 1, maka semakin baik pula kualitas klasifikasi. Baik, kita langsung masuk ke pengolahan data melalui ArcGIS. Pertama kita klik file, add data. Itu kita ada pilih data tutupan lahan, kita add data. Ini bisa kita zoom. Selanjutnya itu kita ke file lagi, kita add data, add XY data. Nah, ini kita masukkan data yang kita dapatkan dari floating, yaitu titik koordinatnya. Kita add. Nah, untuk ini kita edit jadi WGS 1984. Selanjutnya itu kita klik OK. Ini untuk tandanya ini atau simbolnya ini bisa kita ubah bebas. Selanjutnya itu kita klik ini kelompok 3 uji akurasi atau titik koordinatnya tadi, kita klik kanan, properties. Nah, di sini kita pilih label, kita centang. Ini bisa kita ukur, maksudnya bisa kita sesuaikan ukuran angkanya, bebas. Fontnya juga kita bold. Tadinya kita klik OK. Nah, ini sudah muncul. Ini bisa kita zoom. Nah, ini adalah data dari klasifikasi citra yang kita lakukan pada saat praktikum. Selanjutnya itu kita akan masuk ke Excel. Baik, selanjutnya itu kita ke pengolahan ArcGIS. Yang pertama itu kita masukkan titik koordinat yang telah kita lakukan pada saat plotting. Nah, kita tambahkan untuk kolom klasifikasi citra dan ground check. Untuk klasifikasi citra ini bisa kita lihat dari pengolahan yang telah kita lakukan di ArcGIS tadi. Dan untuk ground check tadi bisa kita lihat pada saat praktikum, atau kita bisa melihat juga catatan dari Sabah. Nah, untuk itu mari kita lihat untuk titik 6 itu. Kalau di ground check itu atau data lapangan itu, titik 6 itu adalah vegetasi. Kita tulis. Dan seterusnya itu bisa kita masukkan datanya.
Nah, setelah kita masukkan datanya, kita akan melihat dari klasifikasi citra yang telah kita lakukan pengolahannya melalui ArcGIS. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dari titik 6 sampai titik 11 itu, kalau dari klasifikasi citra itu merupakan lahan terbuka. Jadi bisa kita tulis di sini lahan terbuka semua. Selanjutnya itu bisa kita lihat di sini. Ini sudah ada tabel atau kolom-kolom. Bisa kita sesuaikan dari data ini. Ini untuk data lapangan dan ini hasil klasifikasi. Bisa kita lihat untuk data lapangan itu bangunan. Bangunan itu ada di lahan terbuka. Jadi bisa kita tulis di sini itu satu. Kita lanjutkan lagi, ini untuk lahan terbuka dan vegetasi. Lahan terbuka, vegetasi. Lahan terbuka, vegetasi. Lakukan semuanya, masukkan datanya ke sini. Itu lahan terbuka berarti di sini kita satu. Lahan terbuka, vegetasi. Lahan terbuka, vegetasi. Ada dua, jadi tiga. Lahan terbuka bangunan dan lahan terbuka vegetasi lain. Ini bisa kita nol, nol karena tidak ada datanya yang sesuai. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan totalkan semua kolom ini dengan rumus itu adalah sum. Kita menggunakan sum, kita belum, lalu kita enter. Lakukan pada setiap kolom. Dan untuk total baris itu juga sama, bisa kita jumlahkan dengan rumus sum. Nah, untuk perhitungan selanjutnya itu untuk user operasi. Karena ini 00 semua, bisa kita tulis di sini 0. Atau juga bisa dengan rumus sum. Kita klik nilai yang sesuai dan total nilai yang sesuai dibagi dengan total
keseluruhan. Karena ini juga nol, bisa kita langsung ke nol aja. Ini juga. Nah, selanjutnya itu kita juga bisa mencari produser akurasi ini juga menggunakan rumus sum. Sama nilai yang sesuai dengan total kolom. Nilai yang sesuai dibagi dengan total kolom. Sesuai dengan total dibagi dengan nilai total kolom juga. Lakukan ke seluruh kelas. Nah, karena ini nol semua, bisa kita tulis saja untuk nol. Nah, selanjutnya itu kita menjumlahkan total baris. Itu menggunakan rumus sama dengan sum. Nah, untuk mencari overall akurasi, bisa kita gunakan rumus dengan nilai yang sesuai atau yang sebenarnya bangunan pada setiap kelas itu dijumlahkan kurung lalu dibagi dengan total keseluruhan. Kita enter. Selanjutnya kita akan mencari nilai yang harus dicari sebelum kita mencari nilai kappa koefisien, yaitu dengan cara kita klik sama dengan nilai total kolom pada bangunan itu kita kali dengan total baris. Ini bisa kita buka kurung dan tutup kurung, lalu ditambah dengan total kolom lahan terbuka, buka kurung dulu, total kolom lahan terbuka dikali total baris lahan terbuka pada hasil klasifikasi. Kita tambahkan lagi total kolom data lapangan vegetasi ditambah dikali total baris vegetasi pada hasil klasifikasi ditambah total kolom perairan data lapangan dikali total baris perairan hasil klasifikasi. Lalu kita enter. Nah, kita dapat ini adalah nilai yang dicari. Kita cari sebelum menentukan nilai apa koefisien.
Yang terakhir itu kita akan mencari nilai kafah, koefisien. Nah, untuk rumusnya itu sendiri adalah sambungan buka kurung jumlah seluruh kita kali, kita buka kurung lagi, kita ketik sum buka kurung, kita masukkan data lapangan dan data klasifikasi bagian kelas bangunan, kemudian ditambah kelas lahan terbuka, tambah vegetasi, dan ditambah perairan. Kita tutup kurung 2 kali, kita kurang dengan nilai yang kita cari sebelum menentukan nilai kafah. Tutup kurung, lalu kita bagi buka kurung, kita klik total, kita pangkatkan 2, kita kurang dengan nilai yang kita cari sebelum menentukan nilai kappa koefisien, kita tutup kurung, lalu kita klik enter. Nah, untuk nilai kappa koefisien sendiri itu di angka 0 yang menunjukkan bahwa nilainya itu sangat buruk. Karena nilai kappa yang bagus itu adalah mendekati 1 atau 1. Untuk kategori nilai kappa 0,2 sampai 0,4 itu buruk, apalagi ini nilainya 0. Sangat buruk berarti. Kesimpulan yang didapat dari hasil praktikum uji akurasi dengan melakukan plotting yaitu mendapatkan nilai kappa koefisien sebesar 0 yang menunjukkan bahwa klasifikasi yang dilakukan ini sangat buruk. Ini berarti data plotting yang digunakan belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya, sehingga metode klasifikasi, data referensi, atau proses interpretasi perlu diperbaiki agar hasilnya lebih akurat lagi. Dan untuk saran pada praktikum kali ini mungkin lebih kondusif lagi dalam melaksanakan praktikum, lebih mendengarkan dan lebih menyimak, serta mengumpulkan laporan dengan tepat waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.